menariknya, kita akan bahas di sini tentang tanda tidak pasti hamil atau tanda yang bisa kita rasakan sebelum kita telat haid. Nah, buat para pasutri-pasutri yang baru menikah, yang pastinya sangat menanti-nanti kabar dari garis 2, bisa nih dicoba atau dirasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, Zakia Channel. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah maminya Zakia, yang biasa di video-video sebelumnya selalu muncul di belakang layar, tapi kali ini saya akan muncul di depan layar. Kenapa ya? Karena kali ini saya akan membahas seputar tentang kehamilan. Oh ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan jati diri saya dulu. Saya adalah seorang bidan, lulus tahun 2015 di Akademi Kebidanan Sari Mulia Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya pernah bekerja di Puskesmas Perawatan, di mana di situ ada PONET atau IGD kebidanannya. Saya juga pernah bekerja di Poli KIA-nya atau Kesehatan Ibu dan Anak. Saya juga pernah bekerja di Klinik Bersalin yang juga ada IGD 24 jamnya. Saya juga pernah bekerja sebagai asisten dokter spesialis kandungan, dan sekarang saya bekerja di rumah saja. Ya, karena bekerja di rumah saja sangat menyenangkan, walaupun itu bohong. Karena saya memutuskan untuk resign beberapa bulan terakhir, sekitar 2 bulan yang lalu saya memutuskan untuk resign dan fokus untuk menjaga anak saya, karena si Zakia masih kecil, umurnya 19 bulan, dan semakin kesini dia tuh kayaknya semakin gak mau jauh-jauh dari mominya, gak mau pisah dari mamanya. Jadi saya memutuskan untuk resign sementara waktu, dan mungkin nanti kalau sudah agak besar sedikit saya akan kembali bekerja lagi sebagai seorang midwifery. Oke, jadi daripada saya gabut di rumah gak ada kerjaan, lebih baik saya berbagi sedikit pengetahuan dan pengalaman yang sudah saya alami di video ini, karena teman-teman saya yang DM saya dan inbox saya itu nanya seputar kehamilan. Jadi daripada saya berulang-ulang, saya berkali-kali menjelaskan hal yang sama, lebih baik saya tuangkan semuanya di video ini. Oke, jangan berlama-lama lagi. Kita akan membahas tentang tanda-tanda kehamilan sebelum terlambat haid. Oke, kalau kita bicara tentang tanda-tanda kehamilan itu ada 2. Yang pertama, tanda pasti hamil. Yang kedua, tanda tidak pasti hamil. Tanda yang pasti hamil ini adalah tanda yang sudah menandakan bahwa memang kita pasti hamil. Biasanya dilakukan dengan 2 pemeriksaan, yaitu yang pertama bisa dilakukan dengan pemeriksaan urin atau kencing yang biasa kita sebut test pack. Yang kedua bisa dilakukan dengan pemeriksaan ultrasonografi atau bisa dilakukan di dokter spesialis kandungan yang biasa kita sebut dengan USG. Jadi kalau misalnya kita test pack terus garisnya 2, itu kan udah pasti kita positif hamil. Nah, atau kalau kita USG terus di USG itu kelihatan janin, udah pasti hamil. Sekarang yang menariknya, kita akan bahas di sini tentang tanda tidak pasti hamil atau tanda yang bisa kita rasakan sebelum kita telat haid. Nah, buat para pasutri-pasutri yang baru menikah, yang pastinya sangat menanti-nanti kabar dari garis 2, bisa nih dirasakan tanda-tanda tidak pasti ini. Jadi, sebisa mungkin kita bisa memperhatikan asupan-asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan persiapan kehamilan. Oke, silahkan simak video ini sampai habis. Stay tune. Oke, tanda tidak pasti hamil yang pertama adalah kram perut. Nah, kalau kita mengalami kram perut, ada 2 kemungkinan. Yang pertama bisa jadi kram perut itu tanda mau menstruasi atau haid. Yang kedua bisa jadi kram perut itu adalah tanda awal kehamilan. Kalau misalnya menstruasi sudah pasti ya, itu kan persiapan pembuluh darah kita mau lurus. Jadi pasti kram tuh rahim. Nah, kalau misalnya kehamilan, kram perut itu adalah pertanda dari zigot atau bakal janin yang menempel di dinding rahim. Jadi dia mulai menempelkan dirinya, menempatkan dirinya di dinding rahim, sehingga kita merasakan kram, tapi hanya kram ringan ya, bukan kram hebat. Kalau misalnya bunda-bunda merasakan kram yang hebat, itu segera periksakan diri ke dokter. Tanda tidak pasti hamil yang kedua adalah peningkatan suhu basal tubuh.
Jadi saat kita mengalami ovulasi atau masa subur, suhu basal tubuh kita tuh meningkat. Jadi kita tuh kayak merasa badan kita tuh agak hangat-hangat gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita tidak hamil, suhu badan kita tuh kembali normal saat menstruasi. Tapi kalau terjadi kehamilan, suhu basal tubuh kita tuh tidak turun lebih dari 20 hari. Nah, jadi dipastikan kalau misalnya badan kita kayak agak hangat-hangat gitu, lebih dari 20 hari nggak turun-turun, kemungkinan bunda hamil. Tanda yang selanjutnya adalah perubahan pada PD atau payudara. Biasanya kalau kita mau menstruasi, payudara kita memang agak sedikit kencang ya dan agak sakit. Nah, kalau misalnya terjadi kehamilan, payudara kita tuh juga agak membesar dan agak lembut. Jadi kalau misalnya dipegang tuh kayak teksturnya tuh agak lembut. Kemudian di area putingnya tuh biasanya lebih sensitif. Jadi kalau misalnya kayak tersentuh gitu agak sedikit nyeri atau agak sedikit gatal, nah, biasanya itu adalah ciri khas kalau kita hamil. Kemudian tanda tidak pasti yang selanjutnya adalah mudah sekali lelah. Nah, jadi ya bunda, kalau misalnya kita sebelum terlihat haid, kita ini kayak merasa mudah capek, pusing, udah mau tidur terus kayak ngantuk terus, itu bisa jadi tanda kita hamil. Kenapa? Karena kalau terjadi kehamilan, seluruh tubuh kita, seluruh organ-organ tubuh kita, seluruh hormon-hormon tubuh kita kerjanya itu terjadi peningkatan karena dia itu mempersiapkan untuk proses kehamilan tadi. Jadi tubuh kita tuh mempersiapkan untuk pertumbuhan janin, sehingga kita kayak merasa mudah lelah, padahal bukan kita kerja tapi organ-organ tubuh dan semua hormon-hormon kita pada meningkat. Jadi itu yang membuat kita mudah lelah. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah mual. Nah, mual ini sudah tidak asing ya bun, tapi bisa juga nih kita nih mual padahal asam lambung meningkat. Pede aja nih kita hamil. Oke, jadi mual adalah tanda yang paling umum yang dirasakan kalau terjadi kehamilan. Kenapa? Karena saat hamil itu terjadi peningkatan hormon, terutama estrogen dan progesteron, hormon wanita, hormon yang memang ada pada tubuh kita, sehingga terjadi ketidakseimbangan hormon, itu yang menyebabkan mual. Jadi biasanya setiap hari tuh kita tuh kayak rasanya mau muntah, tapi padahal tuh kadang nggak bisa dimuntahin. Nah, itu adalah pengaruh dari peningkatan hormon. Kemudian tanda yang selanjutnya adalah perubahan suasana hati. Nah, perubahan suasana hati ini sangat umum terjadi. Saya pun mengalaminya. Jadi kalau misalnya bunda-bunda sebelum terlihat haid kayak mengalami lebih sensitif, lebih cenderung mudah emosi, mudah marah-marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba nyeletuk sendiri. Nah, bisa jadi tuh tanda terjadi kehamilan. Jadi kalau bunda merasakan seperti itu, jangan dibiarkan ya bunda. Segera luangkan waktu buat relax, me time, dan segala hal yang membuat bunda nyaman. Jangan dibiarin, karena ibu hamil nggak boleh stres. Oke, tanda yang selanjutnya adalah pusing. Pusing ini adalah merupakan suatu tanda hamil juga, karena pada saat terjadi kehamilan, pembuluh darah kita tuh membesar sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Itu yang membuat bunda-bunda pusing. Jadi sebisa mungkin istirahat yang cukup, tidur yang cukup, tidur siang, jangan kerja berat-berat. Oke. Tanda yang selanjutnya adalah sering buang air kecil. Nah, jelas banget ya bunda, kalau misalnya terjadi kehamilan, kita tuh pasti sering buang air kecil. Kenapa? Karena kandung kemih itu kedorong oleh rahim yang sedang mengalami pembesaran. Jadi jelas banget ya bunda, kandung kencing kita itu ada di depan rahim, sehingga saat rahim mulai membesar karena ada janinnya atau ada bayinya, dia akan mendorong kandung kencing kita sehingga kita merasakan kayak ingin buang air kecil terus menerus. Nah, jadi kalau sudah seperti itu jangan ditahan ya bunda, nggak boleh nahan kencing. Dan jangan lupa jaga kebersihan personal hygiene. Tanda yang selanjutnya adalah kembung. Tingginya hormon progesteron menghambat pencernaan sehingga kita merasakan kayak kembung. Kita ngerasa kayak pengen buang angin, meriga-riga. Nah, jadi itu adalah faktor dari peningkatan hormon progesteron. Tanda selanjutnya adalah, ini ciri khas banget ya, terdapat perdarahan implantasi. Nah, jadi kalau terjadi kehamilan, bakal janin itu bakalan menempel di dinding rahim sehingga terjadi sedikit peluruhan pada dinding rahim yang menyebabkan flek atau perdarahan implantasi. Nah, ini adalah tanda ciri khas banget kalau terjadi kehamilan.
Biasanya perdarahan ini didapati di hari 10 sampai 14 hari setelah terjadi pembuahan. Dan biasanya perdarahan ini kayak hanya berupa flek. Fleknya itu bermacam-macam, bisa warna merah, coklat, agak gelap. Dan juga ini fleknya hanya berlangsung sekitar 1 sampai 2 hari aja, nggak lebih, dan tidak banyak. Dia tidak sebanyak darah menstruasi. Jadi bisa dipastikan kalau misalnya Bunda mengalami perdarahan atau flek 10-14 hari setelah terjadi ovulasi atau pembuahan, bisa dipastikan itu adalah tanda kehamilan Bunda. Selamat! Nah, itu tadi adalah tanda kehamilan yang bisa kita rasakan sebelum terlambat haid. Jadi, jika Bunda-Bunda mengalami tanda-tanda tersebut, silakan persiapkan diri untuk menyambut kehamilan. Bisa dengan mengkonsumsi asam folat dan makan makanan bergizi. Semoga yang sedang menanti kehamilan segera mendapat kabar baik. Sekian dulu sharing kita hari ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Atau jika ada kritik dan saran juga silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!